Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal dan memahami sudut. Nah, sebelum memasuki materi, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo adik-adik, perkenalkan saya anggota dari kelompok 3. Nama saya Satira Laila Sabetia dengan NIM E1R023100136. Salam kenal. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Nisa Toharani dengan NIM E1R023100131. Saya Uli Himami dengan NIM E1R023100096. Nah, setelah kita mengenal satu sama lain, di sini selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari belajar mengenal dan memahami sudut? Yang pertama, tentunya kita dapat menemukan konsep sudut. Kemudian kita juga dapat menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Dan juga kita dapat menyebutkan penanaman pada sudut. Nah, apakah kalian tertarik untuk melanjutkan ke materi? Baik, di sini kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang sudut. Apa itu sudut? Kalian tahu tidak? Sudut ini sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian memperhatikan ketika kita membuka pintu? Saat itu, kita sedang membuat sudut antara pintu dengan dinding. Atau pernahkah kalian mengamati jam dinding? Tentunya di sana kita dapat melihat jarum jam menunjukkan pukul 3, kemudian pukul 6, kemudian pukul 9. Nah, posisi jarum jam tersebut menunjukkan bentuk sudut. Atau bahkan contoh yang lebih sederhananya yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu melipat kertas menjadi segitiga. Nah, jika kita perhatikan, kita sedang membuat sudut di setiap titik lipatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan tadi tentunya melibatkan dua pertemuan garis atau permukaan pada satu titik. Lalu, bagaimana kita dapat mengukur besar kecilnya sudut? Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa sudut ini dinyatakan dalam dua satuan, yaitu derajat yang sering kita pakai sehari-hari dan radian yang digunakan pada pelajaran fisika. Nah, dari hasil diskusi singkat kita tadi, maka di sini kita dapat menyimpulkan sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu radian dan derajat. Kemudian, alat pengukur sudut. Untuk menghitung besar sudut yang terbentuk secara manual, kita dapat menggunakan alat ukur sudut, yaitu busur derajat. Nah, alat ini dapat membantu kita mengukur suatu sudut yang sudah terbentuk dan membentuk besar sudut yang akan digambar. Nah, seperti ini tampilan busur derajat tersebut. Nah, pada busur derajat ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama garis vertikal, kemudian yang kedua garis horizontal, dan yang ketiga pusat busur. Nah, sekarang kan kalian sudah mengenal apa itu sudut dan alat pengukur sudut. Selanjutnya, apakah kalian tertarik untuk melanjutkan pembahasan? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait jenis-jenis sudut. Di sini terdapat berbagai macam jenis-jenis sudut. Sudut yang pertama yaitu kalian tidak asing lagi kan dengan gambar pada sudut tersebut. Sudut tersebut memiliki besaran kurang dari 90 derajat. Sudut tersebut dinamai dengan sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki besaran dari 0 derajat sampai dengan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya yaitu sudut tumpul. Berikut adalah gambar dari sudut tumpul. Sudut tumpul ini memiliki besaran lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Selanjutnya yaitu kalian tidak asing lagi kan dengan gambar dari sudut ini. Yap, ini merupakan sudut siku-siku. Sudut ini memiliki besaran 90 derajat. Yang terakhir yaitu sudut lurus. Besaran dari sudut lurus ini yaitu 180 derajat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sudut. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Di sini terdapat sinar garis A dan sinar garis B. Pada sinar garis A dan sinar garis B terdapat titik yang berhimpit, sehingga dinamakan dengan titik sudut T. Sehingga sinar garis tersebut dinamai dengan sinar garis PA dan sinar garis PB. Pada sinar garis PA dan sinar garis PB terdapat sudut yang berhimpit sehingga dinamai dengan alfa, sehingga sudut tersebut dinamai dengan sudut APB.
Selanjutnya itu yaitu bagian-bagian sudut. Yang pertama itu kaki sudut. Sinar garis yang membentuk suatu sudut yaitu PA. Yang kedua itu titik sudut. Titik potong pangkal sinar dari kaki sudut yaitu P. Dan yang terakhir itu yaitu daerah sudut. Daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut yaitu PB. Di sini ada catatan penting yaitu 2 sinar garis sama dengan 1 sudut dan 3 sinar garis sama dengan 2 sudut. Besaran yang dibentuk oleh jarum jam. Satu putaran penuh dalam jam itu sama dengan 12 jam. Besar sudut satu putaran penuh jam itu sama dengan 360 derajat, di mana 360 derajat dibagi dengan 12 sama dengan 30 derajat, sehingga setiap pergeseran satu jam itu sama dengan 30 derajat. Selanjutnya itu yaitu ayo mencoba. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama itu yaitu buat gambar jam. Yang kedua itu menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Setiap pergeseran yang dilakukan oleh jarum jam itu membentuk berapa derajat. Yang ketiga itu menghitung besar sudut yang dibentuk oleh jarum menit. Sama seperti jarum jam tadi, setiap pergeseran yang dilakukan oleh jarum menit itu menghasilkan berapa derajat. Dan yang terakhir itu yaitu kurangkan sudut yang terbesar dengan yang terkecil. Untuk memahami materi lebih lanjut, di sini kita akan membahas satu contoh soal. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3.00. Nah, tadi sudah dijelaskan kan ada 4 langkah untuk penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertamanya itu kita akan gambar dulu jamnya. Nah, di sini sudah terlihat gambar jamnya, di mana jarum jamnya yang pendek mengarah ke angka 3. Adapun jarum menitnya itu tepat di angka 12 karena menunjukkan jam 3.00. Nah, untuk langkah keduanya itu selanjutnya kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Di mana jarum jamnya itu menunjukkan angka 3, maka 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, dari mana kita mendapatkan 30 derajat ini? Perlu diingat kembali ya, 30 derajat itu merupakan besar sudut yang terbentuk dalam satu pergeseran jarum jam. Maka 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita akan menghitung besar sudut yang terbentuk oleh jarum menit, di mana jarum menitnya itu tepat di angka 12.00. Maka jarum menit ini tidak membentuk suatu sudut, melainkan 0 derajat. Maka kita kalikan saja 0 dikali 30 derajat sama dengan 0 derajat. Nah, untuk langkah yang keempat, kita akan mengurangi sudut terbesar dengan sudut terkecilnya, di mana tadi kita sudah menemukan sudut terbesarnya adalah 90 derajat dan sudut terkecilnya adalah 0 derajat. Maka kita akan mengurangi 90 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan menit ketika pukul 3.00 adalah 90 derajat. Oke teman-teman, di sini kita mempunyai satu contoh soal lagi. Nah, biar makin paham sama apa materi yang barusan kita bahas, yuk coba latihan soalnya. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu, di mana sudut terbentuk karena dua sinar garis bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut, yang disimbolkan dengan alfa, beta, dan lain-lainnya. Nah, satu putaran penuh itu sama dengan 12 jam, di mana besar sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Nah, di mana 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Maka setiap pergeseran satu jamnya adalah 30 derajat.